Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi hari ini dengan saya Rindu ingin berbagi, sharing dengan satu tema yang menurut saya sangat menarik ya. Dan saya hari ini akan berbagi satu tema, yaitu tentang orang Kristen, si pembuat amal sejati ya. Orang Kristen adalah pembuat amal yang paling sejati. Nah, saudara, untuk mendasari sharing atau tema hari ini, perenungan hari ini, saya ingin mendasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Titus pasal 3 ayatnya yang kelima ya. Titus pasal 3 ayatnya yang kelima ya. Titus pasal 3 ayatnya kelima, firman Tuhan berbunyi demikian: pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, yang mengerti, terlebih kita melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah pertanyaan untuk mengawali bagian ini, yaitu sanggupkah seorang melakukan amal dengan sempurna? Untuk menjawab ini kita perlu memahami apa itu amal ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya amal adalah solidaritas dan tanggung jawab moral yang diwujudkan melalui perbuatan baik ya, di mana seseorang atau sekelompok orang ya memperoleh keuntungan tetapi tanpa harus membayar harga tertentu ya. Dan pelaku amal juga tidak mengharapkan imbalan baik secara sadar maupun tidak sadar ya. Itu pengertian amal menurut saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci persoalan di bagian ini sebenarnya terletak pada konsep tentang keselamatan. Apabila seseorang belum bisa diselamatkan, maka ia tidak mungkin berbuat amal. Ya, karena amal yang diperbuatnya adalah demi keselamatannya. Ya. Dan ini menurut saya bersifat egosentris. Ya. Berbuat baik tetapi mengharapkan keuntungan pribadi, menjadikan motivasi dari perbuatan baik itu tercemar. Ya. Nah, saudara, status keberdosaan manusia tentu saja mempengaruhi amalnya ya. Saudara, jika seseorang anak yang tangannya kotor merapikan tempat tidurnya ya, apa yang terjadi? Ya, memang rapi tapi kotor ya. Yang dibutuhkan di sini bukanlah semata-mata kemauan dan keterampilan untuk merapikan tempat tidur, tetapi yang utama adalah kebersihan diri ya. Begitu pula dengan amal. Jika dosa seseorang belum dibersihkan ya, maka pada hakikatnya akan menghasilkan amal yang cemar ya. Karena itu tidak akan ada amal yang murni tanpa dasar penebusan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen tidak lagi mengandalkan amal karena ia telah diselamatkan, sehingga amalnya tidak dicemari oleh egoisme, sebab tidak mengharapkan balasan. Dan karena itu telah dibenarkan, maka amal yang dihasilkan berdasarkan kasih, karena tangan yang kotor telah dibersihkan ya, untuk berbuat baik. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah, kita tidak dapat sungguh-sungguh berbuat baik sebelum diselamatkan. Karena perbuatan baik hanya dapat dilakukan oleh seorang yang telah mengalami kasih Tuhan Yesus. Demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.